Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Al-Fasya, NIM 2018 07 10 139. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, angkatan 2018. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan video psikoedukasi tentang bagaimana menjadi pribadi yang resilient di tengah pandemi COVID-19. Dalam perjalanan hidup manusia, mungkin saja ada masa di mana seseorang merasa hidupnya sangat terpuruk. Contohnya seperti kehilangan mata pencaharian, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan kebebasan, dan mengalami bencana atau musibah. Semua kondisi tersebut tentu memiliki dampak tersendiri bagi setiap orang. Ada individu yang mampu untuk bangkit dari keterpurukannya, dan ada juga individu yang tidak mampu bangkit hingga mengalami masalah kesehatan pada mentalnya. Ada beberapa tokoh hebat yang kita ketahui, seperti J.K. Rowling, Oprah Winfrey, Colonel Sanders, dan Walt Disney. Mereka banyak dihadapkan pada situasi sulit dalam perjalanan hidupnya. Dari kisah hidup tokoh-tokoh tersebut, dapat dikatakan bahwa mereka adalah beberapa contoh nyata dari individu yang mampu bangkit dari keterpurukan mereka. Dalam bidang ilmu psikologi, hal tersebut dikenal dengan istilah resiliensi. Menurut Ravitch dan Shedd menyebutkan bahwa resiliensi adalah kapasitas seseorang untuk merespons secara sehat dan produktif ketika menghadapi kesulitan atau trauma, di mana hal tersebut penting untuk mengelola tekanan hidup sehari-hari. Bahasa sederhananya, resiliensi itu adalah keuletan dan keteguhan seseorang. Resiliensi ini juga dibutuhkan oleh setiap orang, karena akan menjadi sumber kekuatan yang membuatnya mampu bertahan dalam kondisi apapun. Situasi pandemi COVID-19 tentu bukanlah situasi yang menyenangkan dan malah cenderung memberikan dampak negatif seperti menurunkan kesejahteraan hidup individu. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek spiritual, sosial, finansial, keluarga, dan aspek mental emosionalnya. Apakah kita harus menyerah dengan situasi saat ini? Saya harap tidak. Kita harus menjadi orang yang resilient dengan situasi saat ini. Bagaimana caranya untuk menjadi orang yang resilient dengan situasi saat ini? Salah satu caranya adalah dengan mengenali protective factor yang kita miliki. Protective factor merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut faktor penyeimbang atau faktor yang melindungi individu dari faktor yang memunculkan resiko pada individu. Faktor ini bisa berasal dari dalam diri individu sendiri ataupun dari luar diri individu. Protective factor yang berasal dari dalam diri individu misalnya kemampuan regulasi emosi, kemampuan intelektual individu, konsep diri yang positif, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Adapun protective faktor dari luar diri individu seperti dukungan dari keluarga, komunitas, masyarakat, bahkan negara. Situasi pandemi COVID-19 ini membuat orang lupa bahwa sebetulnya mereka memiliki banyak faktor yang dapat membantu mereka mampu mengatasi situasi ini. Sebagai contoh dari faktor eksternal yang bisa menjadi faktor protektif buat kita dalam situasi ini adalah kebijakan dan imbauan dari pemerintah untuk masyarakat supaya menjaga pola hidup sehat, melakukan physical distancing, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan lain sebagainya. Imbauan yang aktif dari para pemuka masyarakat di lingkungan, kesiapsiagaan tenaga medis, penelitian-penelitian ilmiah untuk membuat vaksin yang masih giat dilakukan membawa harapan bahwa kita akan mampu mengatasi kondisi ini. Kemudian, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan resiliensi dalam diri seseorang, sekaligus bisa menjadi faktor pelindung individu dalam usahanya untuk tetap tangguh bertahan menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Yang pertama, memiliki efikasi diri yang baik, artinya yakin akan kemampuan diri sendiri untuk bisa mengatasi situasi saat ini. Yang kedua, tingkatkan aspek positif dalam diri, misalnya dengan menambah skill, pengetahuan, atau dengan melatih bakat dan minat yang dimiliki. Yang ketiga, selalu bersyukur untuk setiap hal baik yang dialami setiap harinya, misalnya seperti masih dapat berkumpul bersama keluarga,
masih dapat mengerjakan tugas di rumah, masih dapat memanjatkan doa di rumah, mendampingi anak dan mengerjakan tugas di rumah, dan lain sebagainya. Dengan menjadi pribadi yang resilient, kita menjadi lebih mampu beradaptasi dengan situasi sulit saat ini, mampu memikirkan langkah-langkah konkret untuk memproteksi diri kita dan keluarga yang pada akhirnya memampukan bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19. Selamat menjadi pribadi yang resilient. Dengan bersama-sama, pasti kita bisa hadapi situasi sulit saat ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.